Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan matematika. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Tarita Salma Nabila NIM 410141980, Jeffrey Nur Effendi NIM 41014198085, Bayu Sadewo NIM 410141986, dan Ivoni Astriana NIM 41101210055. Selamat menyaksikan. Pertama, tentang pengertian matematika. Menurut para ahli, disampaikan beberapa pendapat sebagai berikut. Menurut Rice dan kawan-kawan, tahun 1984, matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Menurut Klein, tahun 1973, matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Kemudian, menurut R. Sujaji, tahun 1999 atau tahun 2000, matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir. Matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu. Matematika disebut sebagai ratu ilmu karena matematika merupakan ilmu yang mandiri tanpa ada bantuan dari ilmu lain. Matematika dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Ciri khas yang dimiliki matematika adalah kedudukannya yang otonom dan mencakupi kebutuhannya sendiri. Matematika juga disebut sebagai pelayan ilmu pengetahuan karena perkembangan dan penemuannya bergantung pada matematika. Contohnya adalah teori-teori pada cabang ilmu fisika, kimia, dan ekonomi yang perkembangan dan penemuannya melalui konsep fungsi, konsep persamaan diferensial, dan konsep integral. Teori Mendel pada cabang ilmu biologi juga menggunakan matematika melalui konsep probabilitas. Matematika sebagai bahasa ilmu. Matematika juga memiliki bahasa yang digunakan untuk membantu dalam menggambarkan masalah dan membantu dalam menyelesaikan masalah. Matematika kemudian terus berkembang sebagai alat bantu bagi ilmuwan dalam menyelesaikan masalah tertentu dalam bidang ilmunya. Para ilmuwan menggunakan bahasa matematika yang dapat dipahami oleh ilmuwan lainnya. Contohnya adalah huruf A, B, C kecil digunakan untuk melambangkan konstanta, sedangkan huruf X, Y, Z kecil digunakan untuk sebarang variabel dan masih banyak lagi yang lainnya. Matematika sebagai ilmu deduktif. Ilmu deduktif adalah ilmu yang dalam pengambilan keputusannya didasarkan pada suatu fakta umum yang sudah ada. Jika diambil generalisasinya untuk menyatakan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap, maka harus dibuktikan kebenarannya secara deduktif. Bukti deduktifnya sebagai berikut. Misal A dan B adalah sebarang dua bilangan bulat, sehingga 2A dan 2B adalah bilangan genap. Jika dua bilangan ganjil tersebut dijumlahkan, maka diperoleh 2A ditambah 1 ditambah 2B ditambah 1 sama dengan 2A ditambah 2B ditambah 2
sama dengan 2 dikali A ditambah B ditambah 1. Karena A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B ditambah 1 adalah bilangan bulat. Dengan demikian, 2 dikali A ditambah B ditambah 1 adalah bilangan genap. Matematika sebagai ilmu terstruktur. Matematika adalah ilmu yang terstruktur. Hal tersebut dapat dilihat dari sifat-sifat atau teorema-teoremanya yang dibuat secara deduktif berdasarkan pada unsur-unsur yang tidak didefinisikan, aksioma-aksioma atau postulat, sifat-sifat atau teorema-teorema yang telah dibuktikan, di mana yang paling awal terdapat aksioma yang kemudian menghasilkan teorema 1, teorema 2, teorema 3, dan seterusnya. Karakteristik matematika. Beberapa karakteristik matematika adalah: yang pertama, memiliki objek kajian abstrak. Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga, berpola pikir deduktif. Keempat, memiliki simbol yang kosong dari arti. Kelima, memperhatikan semesta pembicaraan atau universal. Keenam, konsisten dalam sistemnya. Tujuan matematika. Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik dapat: yang pertama, memahami konsep matematika. Yang kedua, menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. Ketiga, menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di luar matematika. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan, penalaran, serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Yang keenam, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan pembelajarannya. Yang ketujuh, melakukan kegiatan-kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika. Dan yang kedelapan, menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan matematika. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.